si jagoan saat ini mulai di tempat tidur. Dan dari pakaian kulit hitam di ranjang sebelahnya, kamu sudah tahu korban pertama sudah ditaklukkan. Dia bangun dengan linglung. Wah, kenapa aku di hotel? Kenapa aku tidak di tempat tidurku? Melihat ke samping, dia bertanya-tanya, wah, apa yang dilakukan gadis liar dan hebat ini di sini? Apakah malamku juga liar? Saat itu, Zhao Jia menelepon ponselnya, dan dia dengan cepat ingat bahwa ini adalah gadis yang menolaknya ketika dia masih mahasiswa baru. Dan gadis itu ada di sana. Hei, kenapa kamu tidak bicara apa-apa? Kamu pikir kamu keren banget. Kamu tidak marah? Aku akan menghabisimu. Protagonisnya benar-benar bingung. Apa yang terjadi dengan gadis gila ini? Dia telah memblokirnya di WhatsApp. Jadi mengapa dia berbicara seolah-olah mereka masih berpacaran? Dia memutuskan untuk melihat ponselnya dan segera melihat bahwa tanggalnya ada di masa lalu. Benar? Reinkarnasi yang terkenal. Zhao Jia ini berbicara tentang Jiang Cheng. Kamu terlalu lambat memberi hadiah, dan itulah mengapa kamu tidak pantas mendapatkan cinta yang aku tawarkan. Sekarang menghilang karena kamu membuat situasi ini aneh. Protagonis hampir bergabung dengan kelompok botak, menjambak rambutnya karena marah. Dia pikir dia mencintainya, dan mereka akan bersama selamanya. Namun, sekarang kembali ke adegan itu, dia menerima pesan yang sudah dia duga. Seperti biasa, dia meminta hadiah dengan drama yang sama. Saat itu, dia dibutakan oleh cinta dan bahkan tidak menghargai dirinya sendiri. Tapi sekarang dalam kehidupan ini, dia akan menghargai dirinya sendiri. Dan dengan itu, dia sudah berkata, Zhao Jia, kita putus. Dia bingung, ingin tahu, Chung, apa yang kamu bicarakan, Bung? Kamu pikir kamu akan putus denganku? Dia menjawab, kamu gila ya. Aku bisa putus denganmu kapanpun aku mau, bye. Dia ingin tahu kenapa, mengatakan ada baiknya dia memberi alasan atau dia akan marah. Protagonis hanya mengatakan mereka tidak cocok, itu saja, bye. Namun, dia yakin dia akan kembali memohon ampun nanti, dan yang terbaik adalah tidak menangis di kakinya. Oh, wow. Protagonis mengungkapkan bahwa di kehidupan masa lalunya dia selingkuh 2 kali. Kasihan sekali. Dia benar-benar seorang pria yang dikhianati. Kemudian protagonis sejati dari cerita itu muncul. Benar, sistem yang terkenal. Protagonis melihat ke atas dengan wajah seperti seseorang yang ditinggalkan di supermarket oleh ayahnya, ingin tahu apa maksud semua ini. Dia bangun untuk melihat. Kita melihat bahwa pria tangguh itu berusia 18 tahun dan terlihat 85 tahun. Wah, hidup sudah diatur ulang. Apalagi yang dia butuhkan? Tapi sekarang dia masih akan menghasilkan 0,10 per detik atau 0,8 ribu sehari. Pria tangguh itu bersemangat bahwa jelas sistem ini membayar per detik. Dia tidak perlu melakukan apapun. Selain itu, dia menerima perlengkapan pemula, dan ketika dia memutuskan untuk membukanya, sebuah bata kuning jatuh di atas meja. Itu 10.000 awal, sebuah mobil, dan kemampuan untuk memindai pertemanan orang. Bagian uangnya agak jelas, tapi dia tidak mengerti apa artinya menganalisis ini. Hei, seniman, apakah kamu menggunakan semua kemauanmu untuk menyerangku dengan cahaya putih itu? Pergi dari sini, orang tua. Dan protagonis sudah menguji analisis pertemanan ini. Nama gadis tangguh itu adalah Yu Erkang. Wah, nama yang jelek. 25 tahun, tinggi 1,5 meter, dan terlihat 93. Men, kita mulai di sini dengan sesuatu yang tinggi. Selain itu, tingkat persahabatannya adalah 60, yang agak normal. Namun, protagonis tidak mengerti apa arti nilai privasi yang tertulis di sana. Dia memutuskan untuk mengklik untuk melihat apa itu dan menemukan bahwa itu adalah jumlah orang yang telah berinteraksi dengan orang itu dalam hidup. Wah, ini adalah impian pil merah, benar? Dan protagonis ada di sana dengan bingung. Jika ini berarti jumlah orang yang pernah bersamanya dan jumlah di sana adalah 1, dia mungkin yang pertama. Kemudian kita melihat dia memanggil si bodoh Zhao Jia di bar. Dan jelas, dia tidak menjawab si pria yang dikhianati. Sungguh, tidak ada yang tersisa untuk Beta, tetapi dia menemukan gadis tangguh itu di sana menangis juga. Mereka berdua agak mabuk, mungkin itu sebabnya meski persahabatan mereka rendah, mereka berhasil mencetak gol. Di sini si cewek bangun dengan bingung dan takut. Jelas, kan? Ada psikopat menatapnya seperti anjing mengincar ayam di pasar, dan dia bertanya kenapa dia berdiri di sana seperti orang aneh. Apa dia menyesali sesuatu atau tersenyum? Dia berbalik dan bilang kalau sebenarnya dia sedang mengingat apa yang terjadi. Dia ingin tahu kenapa dia menghela napas di tengah malam begini. Wow, soal keberanian, dia bilang dia menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Anehnya, sistem memberinya kemampuan lidah cepat di level maksimum. Itu meningkatkan kekuatan semua sel otot di lidahnya dan memberinya fleksibilitas dan kekuatan yang tak tertandingi. Rupanya, kita menemukan sistem kecil yang dimiliki PDD dan si cowok memutuskan untuk menguji kemampuannya di sana. Dia sudah menggunakan otot terkuat di tubuh. Dan rupanya itu rahasia karena si cewek bilang dia benar-benar jago ciuman, ini benar-benar berbeda. Kalian mulai latih lidah kalian. Bagaimana cara melatihnya? Semoga berhasil. Setidaknya protagonis sudah sarapan, dan beberapa waktu kemudian, dia bangun di tempat tidur dengan uang di sampingnya. Apa yang terjadi? Dia sama bingungnya denganku, kan? Bertanya-tanya apakah dia diperlakukan seperti pelacur. Si cewek bahkan meninggalkan 10.000 yuan dan bilang sang satria sepadan dengan setiap sennya.
Protagonis berpikir kalau cewek gila ini melakukan malam pertamanya dengannya dan bahkan membayar. Dia benar-benar tidak beres. Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan nomornya. Lalu dia melihat bahwa kartu kritis yang dia menangkan sebelumnya memiliki peluang untuk melipat gandakan apa yang dia belanjakan antara 1 hingga 50 kali selama kurang dari 100.000 koin Cina yang tidak banyak sama sekali. Namun, protagonis bersemangat karena dia dikirim kembali ke masa lalu dengan sistem ini. Dia ingin menjadi seorang taipan di dunia ini. Bagian baiknya adalah, karena dia di masa lalu dia tahu tentang perusahaan-perusahaan tertentu yang akan menjadi terkenal, dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan cukup uang untuk membeli saham di perusahaan rintisan itu. Pernahkah kamu melihat beruang yang berdiri diam di depan air menunggu ikan lewat? Itulah padanan manusianya. Itu adalah cewek seksi di sebelah mobil mewah yang menunggu pemiliknya tiba. Protagonis di sana memikirkan tentang real estate, menghasilkan uang, dan lain sebagainya, ketika tiba-tiba sang pemburu mengirim ciuman bertanya apakah ini mobil si pria tampan. Protagonis melihat dan berkata, "Wah, si gila sudah datang." Dia berkata, "Ya, ada apa?" Si cewek langsung bertanya apakah dia bisa mengantarnya ke tempat tertentu yang harus segera dia datangi. Itu karena di aplikasi tertulis bahwa pipa dapurnya semua tersumbat. Yang ini benar-benar langsung. Protagonis mengaktifkan pemindai persahabatan. Dia melihat bahwa namanya Chen Liki, tetapi privasi si cewek adalah 28. Wow. Meskipun persahabatannya 90 cewek ini, katakanlah, mudah didekati. Bahkan protagonis terkejut dan bingung dengan persahabatan 90% ini. Agak berlebihan untuk mereka yang baru saja bertemu. Dia mengabaikannya dan masuk ke mobil dengan agak bingung. Dan wow. Lalu dia benar-benar membiarkannya. Dia mengatakan bahwa 28 saudara laki-laki telah membuka sumbatan pipa dapurnya sehingga dia dapat menelepon yang berikutnya lain kali. Apa-apaan. Dia bahkan meninggalkannya dalam kepulan asap. Si bodoh di sana ingin tahu bagaimana dia tahu dia punya 28 mantan. Dia semua sedih, mengatakan bahwa tidak setiap hari kamu bertemu seseorang yang tampan dengan uang ketika seorang pria tua di dekatnya mendengar apa yang dia katakan. Dia datang, "Oh, nona muda, saya dengar Anda mengatakan Anda mengalami masalah dengan pipa Anda. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya memiliki 30 tahun pengalaman profesional. Namun, dia sudah menyuruh orang mesum itu untuk menjauh darinya." Orang tua itu bingung. "Wow, oh, nona muda, anak laki-laki kecil yang lucu, itu tidak akan bisa memperbaiki pipa Anda. Saya bisa menanganinya." Ciki menyuruh si brengsek itu untuk menjauh karena dia mengganggunya sementara orang-orang di sekitar tertawa. Orang tua itu tidak mengerti mengapa, dan satu orang mengatakan, "Hei orang tua, kamu tidak mengerti. Bukan pipa yang menjadi masalah. Tidak, dia ingin mereka membuka sumbatan hal-hal lain." Dia melihat, berpikir, wow, anak muda zaman sekarang benar-benar bergerak cepat. Sementara itu, dia menendang seperti orang idiot dan sekarang sepatunya rusak. Sementara itu, protagonis kita sudah berada di agen real estate. Dia memarkir mobil mewahnya, tetapi pria di sana berpikir, ini dia anak-anak yang membawa mobil ayah mereka hanya untuk nongkrong mengganggu semua orang di sini. Protagonis keluar dari mobil seperti action figure Max Steel dalam pose itu, dan gadis di resepsionis melihat bahwa pria itu menatap, yang berarti dia harus menangani ini sendirian. Dia agak tidak percaya diri, tetapi memperkenalkan dirinya sebagai nona Sia, dan bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Protagonis meminta simber kentang goreng. Jelas, benar, si brengsek ada di sini untuk melihat-lihat rumah. Jadi benar, ya Tuhan, apalagi yang akan dia lakukan di agen real estate. Dia bersikap manis, menunjukkannya segalanya, sementara pria yang mengabaikannya hanya meminta maaf kepada gadis malang itu. Dunia bisnis ini memang kejam, dan pertama dia harus belajar menyaring klien. Di sini, dia menunjukkan salah satu rumah yang terbaik dan paling ringkas. Harganya cukup masuk akal, dan itu adalah salah satu model populer. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Namun, Zhang menyuruhnya untuk mengabaikan yang itu karena dia tertarik pada yang harganya mendekati 1 juta. Dia mulai melihat sekeliling sambil berkata dia mengerti tetapi ingin tahu apakah dia punya preferensi. Dia bilang dia ingin yang mudah disewakan. Dia tidak ingin apapun yang belum selesai, dan renovasi rumah yang bagus juga bisa jadi pilihan. Protagonis sudah menyadari dari keraguannya bahwa dia tampak agak baru di tempat ini. Meskipun komunikasinya dasar, bagian baiknya adalah dia belum memiliki taktik penjualan apapun, jadi semuanya terasa cukup tulus. Sia berumur 19 tahun, tinggi 1 meter 73, dan terlihat 90. Wah, semua orang memiliki 90 dan 92 di tubuh. Benar, yang ini sedikit di atas. Selain itu, sekarang privasi, yang berubah menjadi mitra dari masa lalu, adalah 0. Dia kemudian menunjukkan beberapa rumah kecil kepada anak laki-laki, semuanya antara 800.000 hingga 1 juta. Masalah bagi Zhang adalah dia tahu sistem critical hit tidak aktif di atas 1 juta, yang berarti harganya harus tepat di bawah itu. Dia bertanya apakah dia menginginkan opsi lain sementara dia mencoba mencari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan beberapa yang sedekat mungkin dengan 1 juta untuk memastikan critical hit. Di sini, dia bertanya apakah mereka dapat menegosiasikan properti yang harganya mendekati 1 juta. Jika dia bisa menurunkan harga masing-masing menjadi 1 juta, dia akan membayar semuanya sekarang langsung dan berwarna.
dia sedikit terkejut bahwa dia akan membayar semuanya sekaligus. Dan dia berkata, ya dia membayar sekarang dan akan menyuruhnya mengelola sewa untuk kelimanya. Gadis licik itu sudah tahu bahwa komisi ditambah apa yang akan dia peroleh setiap bulan dari mengurus 5 rumah akan bernilai banyak, jadi dia mengatakan dia akan melakukannya sekarang. Sementara itu, si bodoh yang memutuskan untuk mengabaikannya ada di pintu bersembunyi ingin tahu mengapa anak-anak ini punya begitu banyak uang. 1 jam kemudian, manajer muncul mengatakan bahwa kontrak untuk kelimanya sudah selesai dan gadis itu akan mengambil 2% dari komisi. Protagonis mengatakan sempurna. Dia percaya Sia untuk mengelola semuanya dan akan menelepon di masa depan untuk pembelian baru. Gadis licik itu semua terpikat karena bahkan dengan 2%, dia akan menerima sejumlah uang yang tidak masuk akal. Di sini, critical hit aktif dan tentu saja dia mendapat banyak 50 kali 40 kali. Jika dia membeli yang seharga 800.000, total perbedaan dalam perkalian akan sangat besar. Selain itu, dia naik level karena telah menghabiskan sejumlah uang dan sekarang menghasilkan 0,8 yuan setiap detik. Protagonis memutuskan bahwa jika sistem akan memberi penghargaan seperti ini, dia harus menghabiskan sedikit lebih banyak. Segera dia menelepon, Zia mengatakan dia ingin berbicara dengannya. Tapi dia mengatakan ini sementara dia membayangkannya mengatakan bahwa ini bukan yang terakhir kalinya. Gadis itu menggigit jari-jarinya. Apa yang tidak dilakukan kapitalisme pada pekerja yang baik, bukan? Oh, kasihan sekali. Di sana dia menderita ilusi mental hanya karena menghasilkan sedikit uang. Namun, meskipun begitu, dia ragu-ragu. Dia dalam keadaan tabah, gadis ini. Dia memberitahu protagonis kita bahwa mungkin malam ini tidak mereka harus saling mengenal lebih baik. Dia, bagaimanapun, bingung, ingin tahu apa yang dia bicarakan. Dia hanya meminta rekening banknya. Dia ingin tahu mengapa, dan dia menjawab bahwa dia adalah bintang keberuntungan, dan dia ingin kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di lain waktu. Semua ini karena dia menerima 50 kali di sana. Benar? Tapi, tentu saja, gadis malang itu memikirkan segalanya secara berbeda. Beberapa menit kemudian, dia mengiriminya lagi 35.000 koin Tiongkok dan mengirim tarian K-pop dengan tangannya di kepalanya. Saya tidak tahu kekacauan macam apa ini. Gadis malang itu membawakannya lebih dari 200.000, jadi itu sangat masuk akal. Persahabatan sekarang naik menjadi 85 dan si garang menunjukkan kode QR. Kepala telah berubah. Benar, sekarang dia siap untuk makan malam kecil malam ini dan protagonis menyadarinya. Sebuah gambar dikirim dari 50 hingga 80. Jelas, dunia ini milik orang kaya. Dia bertukar WhatsApp dan si licik sudah dalam kegilaan. Sekarang membayangkan dirinya di rumah jagal dan berpikir bahwa mungkin jika hari ini tidak akan secepat itu, sementara itu protagonis di sisi lain sudah mengucapkan selamat tinggal, mengatakan mereka akan bertemu lagi. Namun, dia terlihat sedikit bingung. Bukan, dia pikir dia akan mengundangnya untuk sesuatu, tetapi dia hanya di dalam mobil mengatakan hasta luego. Wah, protagonis ada di rumah, dia memiliki ayah dan ibu. Oh, betapa jarangnya dalam cerita-cerita ini. Biasanya, mereka sudah meninggal selama 15 tahun. Ibu memotong semangka untuk si bodoh, dan ayah ingin tahu mengapa dia tidak pergi berwisata ke lulusan sekolah. Dia mengatakan dia ingin mengunjungi Shanghai karena dia berpikir untuk masuk universitas di sana. Wah, ayah itu murah hati. Hanya mengatakan itu tidak apa-apa kalau begitu. Dia akan mentransfer uang untuk perjalanan, sementara ibu mengatakan kepadanya untuk tidak memanjakan anak laki-laki seperti itu, atau dia akan berubah menjadi anak mama, dan tidak ada gadis yang menginginkannya. Protagonis berpikir bahwa, sungguh, ini mungkin telah memengaruhinya di kehidupan masa lalunya, bahwa dia adalah orang bodoh. Benar, dia adalah beta. Namun, kali ini, dia menjamin dia akan mendapatkan menantu perempuan yang baik. Keesokan harinya, kita berada di pesawat, dan protagonis sedih karena dia membeli kelas ekonomi, karena semua kursi sudah penuh. Dia hendak duduk ketika tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak seseorang. Namun, seperti biasa dalam cerita-cerita ini, ada gadis cantik di mana-mana. Jelas sekali dia adalah korban lain. Nama gadis ini adalah Zhou Ying, dan protagonis kita menjelaskan bahwa ini adalah tempat duduknya. Dia bilang kebetulan dia ada di dekatnya, dan kamu berbalik, dan wow, putriku memakai popok. Apa itu? Keduanya mengobrol ketika beta terkenal muncul, memanggil gadis cantik itu dan mengatakan bahwa itu adalah suatu kehormatan untuk bepergian bersamanya. Ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Protagonis telah mengambil kursi dekat jendela, tetapi menyuruh Zhou Ying untuk tetap di sana. Namun, si beta tidak akan membiarkan ini berlalu. Dia berkata, adik kecil, kursi itu untuk wanita itu. Kamu tidak bisa mengubah tempat duduk seperti itu di pesawat. Namun, protagonis mengatakan mereka bersama dan tidak harus memberinya informasi apapun. Sementara itu, dia duduk, tapi penggemar VTuber tidak berhenti. Benar kan? Dia berkata, hei, Nona, apakah Anda akan pergi ke Shanghai? Tidak, ayolah. Di udara, dia akan melompat keluar dari pesawat, membuka parasut, dan mendarat di tempat lain. Dia tidak akan pergi ke Shanghai, dasar brengsek. Dia benar-benar mengabaikan beta malang itu dan ingin tahu apa yang akan Jiang Cheng lakukan di Shanghai. Dia pergi untuk bekerja. Dia mengatakan itu bukan sesuatu yang istimewa, hanya perjalanan sederhana. Dia bilang senang bisa berlibur.
Orang malang itu hanya duduk di sana di sudut mengatakan dia juga menghabiskan setahun di Shanghai dan tahu ada banyak penipu di sana. Akan baik baginya untuk berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap hotel. Selain itu, dia mengatakan dia menginap di hotel yang sangat bagus yang semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya, dan jika dia mau, dia bisa membiarkannya pergi ke sana. Namun, jelas Zhou Ying hanya melihat keluar jendela, benar-benar mengabaikannya. Dalam hal ini, Jiang Cheng berkata, "Teman, kamu bisa santai. Oke? Aku sudah memesan taksi di sana. Dia bersamaku, jadi kamu tidak perlu khawatir." Tapi Jiang Cheng tidak berhenti di situ kan? Dia sekarang melihat kesempatan untuk mempermalukan anak kita dan ingin tahu di hotel mana dia menginap. Protagonis mengatakan itu di tempat bernama Amun Yung Yun. Seketika, anak itu ketakutan. Sepertinya itu adalah resort yang sangat mahal untuk dipesan. Segera, pria itu mengatakan itu aneh. Jika dia berada di hotel yang begitu bagus, mengapa dia datang dengan pesawat ini di kelas ekonomi? Dia juga menginap di tempat itu, dan biasanya mereka tidak menjemputmu di bandara. Protagonis mengatakan dia mendapat villa di sana, dan pria itu tampak sedikit terkejut. Zhou Ying tahu bahwa biayanya sekitar 80.000 per malam. Dia tidak menyangka dia sekaya itu. Dia menjawab bahwa dia tahu betul bahwa dia sebenarnya jauh lebih kaya. Itu karena di sekolah, dia tidak hanya terkenal, tetapi juga salah satu yang tercantik. Dan ya, semua orang tahu bahwa setiap kali dia dijemput, itu adalah mobil-mobil mewah. Selain itu, dia adalah tipe yang kebanyakan pria tidak memiliki keberanian untuk menatap matanya. Namun, dia selalu diam, belajar. Tapi saat itu, protagonis hanya peduli pada Zhao Jia. Benar kan? Untuk ditipu, dia benar-benar bodoh. Dan sepertinya, keluarganya mengalami beberapa masalah karena dia mengatakan dia bukan lagi gadis kaya generasi kedua itu. Protagonis menyadari suasana hatinya menjadi sedikit masam, memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan, dan mereka mulai berbicara tentang masa sekolah. Begitu dia teralihkan, dia menyadari suasananya lebih santai, dan dia memutuskan untuk memeriksa apa yang penting, statistik para gadis. 18 tahun 172, 96 dalam penampilan, 96 dalam tubuh. Wow. Gadis-gadis ini sudah memaksimalkan skala. Aku ingin tahu apa arti 100 dari 100 untuk artis. Dan apa yang membuat protagonis terkesan adalah dia sudah memiliki 75 dalam persahabatan. Mungkin dia mengawasinya di sekolah dan dia tidak tahu. Itu agak aneh. Anak laki-laki tiba di bandara ketika tiba-tiba, "Wow, gadis, kamu datang untuk menerimanya dengan pakaian itu. Aku pikir kamu mengenakan pakaian profesi yang salah, tapi oke kan? Dia ada di sana untuk menerimanya. Hari ini, dia akan menjadi sopir pribadinya." Protagonis mengatakan bahwa Hotel Amun Yang Yun sangat profesional. Aku melihat profesionalisme mereka. Jadi anak kita ingin tahu di mana Zhou Ying akan tinggal, dan dia mengatakan dia berada di rumah seorang teman yang berada di arah yang berlawanan, jadi dia hanya akan naik taksi. Namun, dia mengatakan tidak mungkin menyuruhnya untuk masuk ke taksi, dan mereka akan mengantarnya ke sana. Sementara itu, Jiang Cheong bersembunyi di sana, marah mengatakan bahwa kecantikan ini seharusnya tidak menderita di tangan bajingan seperti itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat Zhou Ying akan tinggal, dan dia meminta kontak anak kita. Dia menyuruhnya untuk tidak melupakan janji itu, dan kemudian memindai kode. Tampaknya Jiang Chung sedang mengawasi untuk menemukan momen untuk mempermalukan anak laki-laki itu, tetapi sekarang dia meninggalkannya di sana kan, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Setengah jam kemudian, protagonis kita berada di rumahnya berpikir bahwa itu benar-benar pilihan yang sempurna. Dia memutuskan dia akan mandi ketika tiba-tiba yang garang tiba untuk membantu. Bingung, dia bertanya apakah layanannya lengkap. Dia berbalik menyuruhnya untuk bangun untuk hidup. Dia hanya ada di sana untuk mencuci punggungnya. Dia masih merasa itu agak aneh. Benar kan? Dia mau bilang itu nggak perlu, tapi si cewek pakai sarung tangan kecilnya terus nyuruh dia mendekat, katanya ini bagian dari perawatan. Si kurang ajar udah duduk aja di situ kan, mikirnya enak banget. Belum lagi penampilannya juga oke banget. Kalau ada layanan spesial, dia nggak bakal nolak. Imajinasi mulai liar. Benar kan? Dia udah ngebayangin si cewek nawarin layanan tambahan itu. Si cewek nanya kenapa dia kayak kebakar gitu. Apa suhu airnya terlalu tinggi? Padahal dia cuma pengen tahu gimana caranya dia bisa tetap tenang di situasi ini. Dia nyuruh si cewek cerita soal rutinitasnya biar dia bisa rileks. Terus si cewek bilang malam ini ada resepsi buat acara VIP dan nanya dia mau ikut nggak. Dia nanya alasannya apa, terus si cewek bilang ada lelang perhiasan dari beberapa anggota platinum. Dia pengen tahu apa ada pakaian khusus, terus si cewek bilang nggak ada. Datang aja ke sana, nggak usah yang terlalu mewah. Di saat itu, kita lihat si cewek datang sama cowok kita dan bilang dia dari Titanium Village. Jadi mereka harus hormatin si anak ini. Dia pamit sama cowok kita, nyuruh dia nikmatin aja, terus pergi. Wow, mereka beneran nggak ngalahin korbannya. Kita bahkan nggak tahu namanya. Nggak ada persahabatan. Apa tuh? Kasih tahu dong. Jalan di koridor NPC, dia lihat banyak orang di sana ngomongin 5.000, 4.000, lelangnya udah mulai. Rolex emas, semua orang heboh, teriak-teriak, nawar, dan si tokoh utama yang datang dari masa depan tahu kalau harganya bakal naik banyak. Jadi dia maju dan nawar 15.500,0. Tapi orang-orang nggak mau nyerah gitu aja. Ada yang naikin jadi 16, 17, 18.
Orang-orang kagum kalau si anak 35, cowok kita, beneran berani taruhan besar. Si bapak tua ketok palu 3 kali di 18.000 dan dengan itu terjual. Di saat itu ada beberapa cowok aneh muncul. Benar kan? Ngenalin diri sebagai Wang Zheng dan Qin Fen. Si tokoh utama ngerasa agak curiga. Benar kan? Apa maunya anak-anak kaya dari Shanghai ini sama dia? Si anak pirang yaitu Qin Fen bilang dia nomor 8 yang gak beruntung dan pengen banget jam itu. Tapi kayaknya si anak ini suka banget. Apa dia ahli jam mewah? Zhang bilang dia bukan ahli dan gak belajar. Malah, ini pertama kalinya dia beli karena pengen nyoba sesuatu yang baru. Si cowok bilang itu gila. Orang macam apa yang beli jam seharga 18.000 untuk pertama kalinya? Orang kayak gitu, harusnya dia lihat-lihat dulu. Cowok kita bilang itu karena dia baru aja datang ke Shanghai buat kuliah. Si cowok terus muji dia, bilang pas dia umur 18, dia nggak bakal punya keberanian kayak gitu, terus dia bilang ke cowok kita kalau mereka harus nongkrong kalau ada waktu nanti. Cowok aneh ini, nggak tahu deh, dia baik banget. Tahu kan, dunia ini punya orang pintar, jadi kalau kamu nggak pintar, kamu yang bodoh. Dalam obrolan kecil ini, dengan biaya jam, dia naikin level sistemnya lagi dan sekarang dapat 1 yuan per detik. Dia tahu kalau buat banyak orang, itu bakal jadi uang yang mengubah hidup. Tapi, buat dia, yang pengen jadi seorang raja bisnis, itu nggak seberapa. Pas dia naik tangga, dia ngelihat dia Erkang, yang dia panggil Xiao Xiao. Kita panggil dia Xiao Xiao aja. Itu lebih baik sih. Dan si galak udah dandan rapi dan ngenalin dia, bilang dia cowok dari malam itu. Dia bilang iya, dia salah satu teman terbaik yang pernah dia punya. Malam itu indah banget dan dia bahkan dibayar. Dia, tapi narik dia sambil bilang dia marah. Dia pikir dia nolongin mahasiswa 18 tahun yang miskin, tapi ternyata dia punya uang. Tapi si galak sekarang nyerang, ngalungin tangannya di punggung dia dan bilang dia beneran mahasiswa. Dia butuh pelajaran baru dan nyewa villa di daerah sini. Kenapa mereka nggak kesana aja nanti? Apa nih? Si cewek agak susah ngontrol lidahnya dan dia bilang dia minum banyak dan dia harus kerja keras. Wah, tapi di saat itu ada yang nyuruh Xiao Xiao buat diam. Itu cowok namanya Zhang Yu, mantan tunangannya. Dia bilang dia nggak bakal ngapa-ngapain, tapi dia cuma jawab kalau apa yang dia lakuin bukan urusan dia. Dia narik lengannya, dan itu peringatan beta kalau apapun yang terjadi, mereka bakal nikah. Wah, tapi dia nggak sebegitu beta karena dia bilang nggak mungkin dia nikah sama orang yang main-main sama, tapi dia nunjuk ke mukanya dan ngingetin kalau pesta pertunangan udah terjadi dan keluarga udah setuju. Apapun yang terjadi, dia bakal dipaksa ke altar. Wah, tapi dia bilang dia menjijikan, dan cuma pengen manfaatin dia sebagai kedok biar dia bisa keluar buat senang-senang sama cowok dan cewek. Si cowok mutusin buat manfaatin 100% populasi yang ada. Di titik itu, sistem kasih 2 pilihan ke cowok kita. Dia bisa pergi dan dapat kostum Ninja Turtle, atau dia bisa nampar cowok ini 2 kali, dapat 3 kali lipat peningkatan fisik dan kartu sial. Jiang Chen bilang dia nggak bakal jadi pengecut di hidup ini. Pas sistem bilang, kalau peningkatan ini bisa ningkatin hal-hal kayak kecepatan, kekuatan, dan kemampuan pemulihan, dia langsung nampar cowok itu pertama kali. Dia bahkan panen aura, bilang orang itu kehilangan semua haknya saat mengkhianatinya. Jadi sebaiknya dia keluar dari sana dan memberinya tamparan lagi. Ada apa? Protagonis. Apa kau akan menginjak kepala orang itu? Santai saja, kau bisa ditangkap, Bung. Dalam hal ini, dia juga mendapatkan 10% lebih banyak persahabatan dengan gadis garang itu. Sementara itu, staf hotel lainnya tiba untuk menjemput anak laki-laki yang babak belur itu. Dia menelepon polisi karena dia diserang, tetapi pihak hotel tidak ingin memanggil polisi. Terlalu banyak orang kaya di sini, itu hanya akan mengganggu semua orang. Yang terbaik adalah anak sialan ini diam saja. Xiao Xiao menyuruh anak kita untuk tidak khawatir bahwa jika dia menelepon polisi, dia akan mengatakan bahwa bajingan ini mengganggunya dan memprovokasinya dan itulah mengapa dia melakukan ini. Si bodoh bagaimanapun ada di tengah. Aku akan menelepon polisi. Mereka akan memeriksa kamera dan semua orang di sini akan membayar. Apa ini? Tetapi di latar belakang ada seorang pria memegang parang mengatakan bahwa istrinya berselingkuh dengan seseorang. Oh man, yang terbaik adalah membiarkannya masuk karena dia akan menghabisi semua orang. Sekarang Zhang Yo berada di tanah memohon untuk diampuni. Dan, wow, sudah ada satu yang mengambil jilatan pertama di leher. Dalam hal ini, protagonis menerima 2 pilihan. Pilihan pertama adalah melarikan diri dengan Xiao Xiao dan mendapatkan uang tunai 300. Tidak ada yang istimewa. Pilihan kedua adalah menghentikan penjahat, mendapatkan 5 penampilan, dan juga kemampuan untuk menjadi pemijat payudara. Rupanya, itu benar-benar sistem gigolo di mana dia hanya mendapatkan keterampilan yang berhubungan dengan membuat gadis lebih bahagia. Satu-satunya alasan protagonis tidak ingin menghentikan kejahatan adalah bahwa dia akan menyelamatkan Zhang Yu itu. Namun, yang lebih penting itu adalah keterampilan ini yang akan dia butuhkan. Segera dia mengaktifkan kartu peningkatan yang dia dapatkan dari menampar anak itu. Karena dia perlu menghentikan seorang pencuri, dia memutuskan untuk menaruh segalanya ke dalam kekuatan dan langsung merasakan otot-ototnya sangat kuat. Saat pria itu mendekat, dia mengantisipasi dan memberinya satu pukulan tepat di mulut, mengirim pria itu menabrak dinding. Baik Xiao Xiao dan Beta yang malang ada di sana terkesan ingin tahu bagaimana dia melakukan itu.
Semua orang di pesta ingin tahu siapa orang jahat yang menjatuhkan pria ini dalam satu pukulan. Petugas polisi bahkan berterima kasih kepada anak kita, mengatakan dia benar-benar seorang pahlawan. Jika bukan karena dia terlibat, situasinya bisa jadi jauh lebih buruk. Namun jelas bahwa Zhang Yue ingin menderita lebih banyak dalam kehidupan ini. Benar, dia datang untuk melapor ke polisi bahwa orang ini memukulnya. Dia memiliki kecenderungan kekerasan dan tidak boleh ditipu. Namun, petugas itu beralih ke orang-orang yang bertanya apakah ini benar, dan saat itu juga, gadis garang itu datang untuk merusak hidup si pengecut untuk selamanya. Dia mengatakan bahwa ini tidak benar, bahwa orang ini ingin menipunya, memaksa pernikahan, masalah keluarga. Petugas ada di sana seperti, wow, aku mengerti. Aku mengerti. Sementara itu, protagonis menyadari bahwa dia benar-benar menjelaskan seluruh cerita dan berterima kasih padanya, mengatakan dia tidak akan pernah membiarkan Zhang Yu melakukan apapun terhadapnya lagi. Kemudian petugas itu memperingatkan bahwa mereka tidak ada di sana untuk membahas situasi emosional. Krisis telah teratasi. Mereka pergi. Zhang Yu ingin bersikeras, sementara protagonis menyadari bahwa bajingan ini benar-benar tidak menyerah dan tidak memiliki penyesalan. Dia ingin memeriksa kamera, lalu dia melihat hal tentang kartu nasib buruk itu. Oh man, dia melemparkan nasib buruk pada orang-orang. Pada saat itu, teleponnya berdering, dan mereka memberitahunya bahwa sepertinya seseorang berhasil menarik 200.000 dari rekening banknya. Dia segera terkejut dan mengatakan itu bukan dia. Kemanapun itu pergi, uang itu seharusnya dipulihkan. Dalam hal ini, seorang wanita datang berlari, berteriak putus asa, mengatakan bahwa seseorang pergi untuk memanuver mobilnya dan menabrak pohon. Apa ini? Kartu sial benar-benar kejam. Anak laki-laki itu bergegas keluar dengan panik untuk melihat apa yang terjadi. Xiao Xiao menganggapnya sebagai kebetulan yang luar biasa, sementara protagonis mengatakan kepadanya bahwa orang-orang kejam selalu menderita dalam kehidupan ini. Aku akan mengatakan bahwa orang jujur juga menderita. Dunia ini tidak adil, temanku sayangnya. Hanya karena kau pergi ke kamar itu dengan pantat berbentuk bulan itu, kau pikir semua orang memiliki kehidupan yang baik ini, sial. Dan di sini dia datang. Benar? Dia mengatakan bahwa kakak perempuannya harus memeriksa untuk melihat apakah dia terluka dalam perkelahian ini. Dan kemudian dia bertanya apakah dia keberatan kau tahu bahwa dia memiliki tunangan seperti itu. Protagonis mengatakan tidak, dia hanya terkejut bahwa pria itu benar-benar bertingkah seperti ini. Dia menjelaskan bahwa kakeknya sangat sakit, dan untuk menemukan kedamaian, dia tidak punya pilihan selain menikahi pria ini karena keluarganya punya uang. Namun, itu adalah ketika dia mengetahui bahwa pria ini juga menyukai pria dan terlibat dengan temannya. Protagonis mengatakan padanya untuk tidak khawatir bahwa dia tidak perlu menderita lagi. Dia merasa luar biasa bahwa dia benar-benar tidak peduli tentang hubungan ini. Ah, mengapa kau pikir dia tidak peduli apa yang dia inginkan darimu, putriku? Kemudian dia menariknya mendekat dan bersandar di sandaran dagu, mengatakan padanya untuk tidak khawatir bahwa dia akan menjaganya. Keesokan harinya, para pelayan malang harus merapikan seluruh kamar, dan tak lama kemudian, anak kita berada di restoran. Salah satu temannya memposting di grup sekolah bahwa dia berulang tahun dan mendapat jam tangan besar. Anak kita menganggap ini menarik dan tiba-tiba meminta untuk meminjam kaki Xiao Qiao untuk ulang tahunnya. Dia sedikit bingung, ingin tahu apakah itu ulang tahun. Dia mengatakan itu tidak sepenuhnya itu, tetapi berikan saja kaki itu padaku, wanita. Dia mengatakan tidak apa-apa, lalu mulai berpose seperti ini, berpose seperti itu, berpose di sana. Ya Tuhan, mengapa dia menginjak roti panggang itu? Saya pikir artisnya agak terbawa suasana, teman saya. Jauhkan preferensi pribadi Anda dari cerita. Tolong, protagonis mengambil gambar dari segalanya berpikir bahwa tidak apa-apa. Di usia 18 tahun, dia tidak mendapat mobil, tapi kecepatan mesin ini tak tertandingi. Dia mengirimnya ke grup teman, dan mereka semua terkejut. Wah, ada beberapa pria yang mendapat rumah, yang lain mendapat mobil, satu mendapat RTX 5090, dan mereka semua lebih memilih seorang wanita. Bukan apa-apa, tapi pria dengan 5090 itu hebat. Tak lama kemudian, dia tiba di dealer mobil. Ayo, sialan. Tunjukkan semuanya. Dia sudah di sana. Lihat ke sini. Ada yang itu di sana. Namun, seperti biasa, ada pria tua pendek botak dengan gadis seksi di sampingnya, ingin menunjukkan bahwa dia punya uang. Bahkan gadis itu ragu, mengatakan bahwa membeli mobil seperti ini akan terlalu serius. Namun, dia berkata, "Nak, aku akan menjemputmu setiap hari saat kau mulai rekaman dan kau harus merasa nyaman." Gaun pendek itu, bagaimanapun, mengatakan itu tidak perlu. Dia hanya ingin menjadi pemeran utama, wanita dalam cerita, dan berjanji akan bekerja dengan rajin. Seluruh diskusi ini terjadi saat protagonis tiba mendengarkan semuanya. Dia mengenalinya sebagai Suwan yang garang yang dalam beberapa tahun akan menjadi salah satu dewi hiburan. Rupanya, itu hiburan yang aneh, kan? Karena dia menjadi terkenal karena satu set foto di tepi kolam renang. Sarang burung kecil itu ada di sana, mengatakan dia bisa memilih mobil manapun yang dia inginkan, dan kemudian mereka akan pergi minum-minum. Namun, gadis itu sepertinya ingin melarikan diri dari pria tua itu, mengatakan dia ada pertemuan dengan perusahaan dan harus pergi. Namun, pria dengan pintu masuk Vegeta memperingatkannya bahwa sebaiknya dia ikut dengannya. Jika tidak,
investasi padanya tidak akan dilakukan, dan dia harus tahu bahwa jika dia tidak menerima, dia akan tetap dicoret dari daftar industri. Wow! Namun, gadis itu tangguh. Dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Tuan Huang, dia tidak akan menyerah, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Wow! Itu jarang. Dia melawan paman botak itu. Protagonis bahkan mengaktifkan misi kecil di sana. Dia jelas harus mengeluarkannya dari situasi itu dan membuatnya menandatangani kontrak. Dengan itu, dia akan menerima hal-hal khusus. Protagonis tahu bahwa cara termudah adalah agar dia menyadari bahwa dia mampu secara finansial. Dalam hal itu, dia meminta untuk melihat kondisi untuk membeli LaFerrari. Pasti LaFerrari itu, hanya itu. Benar, wanita itu mengatakan itu model terbatas. Dia harus melalui beberapa tes sebelum menjadi VIP hanya untuk bisa membeli ini. Dia bertanya apakah dia tidak memenuhi syarat. Dia mengatakan bahwa jika dia benar-benar menginginkannya, itu bukan tidak mungkin. Dia bertanya apa kondisinya, dan dia mengatakan bahwa daftar tunggu cukup panjang. Kebanyakan orang tidak ingin meninggalkan uang mereka di sana. Jadi terkadang ada beberapa tempat yang bisa diambil alih. Dia bilang tidak apa-apa. Dia ada di sana untuk membeli langsung. Gadis itu terbelalak. Pria tua itu terkejut sementara yang disebut Suwan sudah tertarik. Bahkan bos Huang itu, yang suka bermain orang kaya, tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Wanita itu mencoba menjelaskan bahwa dia pasti tidak memahami nilainya. Itu 50.000 yuan, 7.000. Namun, dia hanya mengatakan bahwa ini adalah jumlah yang dapat diterima. Tiba-tiba, Qin Feng itu muncul lagi, mengatakan dia mendengar seseorang akan membeli LaFerrari dan datang untuk melihat siapa itu. Dia tidak membayangkan itu adalah orang kita. Protagonis adalah pencipta aura dunia uang. Benar, dia adalah Sun Jinwon dari kartu kredit. Dia dengan santai berkata, "Ya, saya tiba di Shanghai kemarin. Saya tanpa mobil, jadi saya datang untuk membeli satu di sini dengan santai." Qin Feng sedikit bingung. "Bro, santai, bukan itu. Jelas, kau pamer." Dalam hal itu, pria berjas itu bertanya kepada Qin apakah dia temannya. Baginya untuk mengatakan dia bertemu Zhang Cheng kemarin, dia membeli jam tangan 18.000. Sungguh, dia bisa percaya bahwa dia punya uang. Pria tua itu melihat dia mengenakan jam tangan besar di lengannya, yakin bahwa setidaknya dia punya uang tunai. Dia sudah berterima kasih kepada anak itu karena telah memilih mereka dan mengatakan bahwa dengan jam tangan seperti itu di lengannya uang pasti bukan masalah. Sementara itu, pria tua itu melihat ke samping dan yang disebut Suwan sudah gelisah. Dia belum pernah melihat orang kaya generasi kedua menghabiskan begitu banyak uang dengan begitu santai. Qin Feng yakin, untuk anak itu menghabiskan begitu banyak, dia pasti telah melewati ratusan juta atau bahkan lebih. Dalam hal itu, pria botak itu berkata, "Hei, berhenti menatap anak di sana. Pergi tanda tangani kontrak itu sekarang. Aku akan membelikan mobil itu untuk kau akan bahagia." Namun, dia terus menolak mengatakan dia memiliki pertemuan tertentu untuk dihadiri. Tapi kemudian, pria tua itu keluar dengan marah mengatakan dia lelah mengobrol dengannya. Sebaiknya dia bersiap masuk daftar hitam semua perusahaan. Sebelum dia sempat bereaksi, seseorang memanggilnya. Tiba-tiba sang protagonis muncul, bilang dia mendengar percakapan tentang investasi yang dia lewatkan. Dia tidak perlu khawatir. Jika orang tua itu tidak berinvestasi, dia yang akan melakukannya. Kasihan, dia sedikit bingung. Benar kan? Dia bahkan tidak tahu siapa pria itu. Aku pasti takut. Setidaknya dia yakin secara finansial, pria ini bisa menyaingi Presiden Huang. Di sisi lain, dia sama sekali tidak mau tidur dengan siapapun. Gadis malang itu bilang begitu, tapi dia sangat bersemangat melompat-lompat meminta WeChat anak laki-laki kita, bilang mereka akan bicara besok. Dia bilang tidak masalah. Dan dengan itu, mereka bertukar kontak. Di situ, sang protagonis ingin tahu kapan dia akan mendapatkan mobilnya. Dan orang tua itu bilang itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Itu adalah minimumnya. Si bodoh, Zhang Chung, menjelaskan bahwa dia orang miskin yang baru saja menghasilkan uang, tidak tahu bahwa mobil sialan ini akan memakan waktu begitu lama. Sekarang semuanya jadi bengkok di sana, menyadari bahwa dia akan terlantar. Tapi di sini, Qin Feng ini, yang masih kucurigai, bilang akan ada pameran merek asing impor dan mereka bisa pergi memeriksanya bersama. Adegan itu, bagaimanapun, beralih ke restoran Renhe malam itu. Xiao datang dengan berpakaian rapi, tampak seperti hadiah Natal. "Nah, kenapa kau memakai begitu banyak pakaian acak? Kau tampak seperti boneka RPG." Dia membawanya ke meja, dan secara teori, itu adalah makanan termahal yang tersedia. Namun, pria tangguh itu bilang bahwa satu-satunya yang ingin dia makan ada di sana. Dia meminta istirahat dan tiba-tiba memberinya ciuman di pipi. Tapi pada saat itu, Zhang Chen menunjukkan keberaniannya. Dia duduk dan segera berbicara tentang wanita lain, ingin tahu apakah dia mengenal Suwan ini. Dia memberitahu Xiao Xiao bahwa dia adalah seorang artis yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Tapi secara kebetulan, apakah dia menyukainya? Sang protagonis mengatakan bukan itu masalahnya. Dia hanya melihat potensi pada gadis itu. Apa pendapatnya tentang dia? Xiao Xiao akhirnya tampak lebih imut dari sudut yang lebih konservatif, mengatakan bahwa perusahaan tidak terlalu memperhatikan, tetapi dia memiliki peluang bagus untuk berkembang.
Oh wow, dan dia bahkan memberitahu anak laki-laki kita bahwa dia tidak perlu menyembunyikannya. Jika dia menyukainya, dia bahkan bisa membantu. Dia tidak keberatan. Dia, bagaimanapun, dengan lembut menyuruhnya untuk berhenti bodoh. Selain itu, dia ingin memperlakukannya dengan baik. Xiao Xiao ingin tahu apakah dia ingin berinvestasi pada wanita ini. Dia bilang ya, dia ingin memasukkan sejumlah dana ke dalam proyeknya. Xiao Xiao mengatakan bahwa dia tidak hanya harus membayar penalti, tetapi dia juga harus membuat perusahaannya sendiri. Dan sebagai protagonis yang baik, dia sudah ingin mempekerjakan Xiao Xiao dan membiarkannya menangani semuanya. Dia tahu bahwa karena dia punya cukup uang untuk mendukung perusahaan dengan sistem, dia hanya perlu menempatkan seseorang yang berbakat untuk bertanggung jawab dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, Xiao Xiao mengatakan dia tidak ingin menjadi pemegang saham. Tidak, dia hanya ingin gaji normal dan itu sudah cukup. Dia hanya akan mengelola operasi. Dan kemudian bagaimanapun dia mengatakan bahwa tidak mungkin dia akan mengurus semuanya dan tidak mendapatkan saham. Dia akan bekerja keras dan menghasilkan uang. Kasihan, meskipun dia seperti orang bodoh, semua emosional, berpikir dia menjadi malaikat. Saat dia di sana dalam emosinya, teleponnya berdering. Pasti Juan-Juan yang memanggil bocah itu untuk bertindak. Dan sekarang hari berikutnya, si Garang masuk ke dalam mobil. Dia mengeluarkan benda itu dari pantatnya. Dan anak laki-laki kita sudah bertanya kemana mereka akan pergi. Ke Hotel Lujazui dan kami tiba di restoran. Dia bertanya cerita macam apa yang akan mereka buat. Apakah itu sesuatu yang besar? Dia bilang itu adalah drama yang luar biasa. Total investasinya adalah 5.000 ribu. Sang protagonis, bagaimanapun, tampaknya tidak terlalu tertarik. 5.000 ribu tidak akan cukup untuk membuat sesuatu yang luar biasa hari ini. Dia menjelaskan bahwa itu adalah produksi kecil, dan biaya harus dikurangi. Selain itu, yang paling penting adalah ceritanya. Dia bertanya apakah dia ingin melihat naskahnya, tetapi dia bilang tidak. Dia hanya ada di sana untuk membahas investasi. Dia merasa aneh bahwa dia bahkan tidak ingin melihat naskah ceritanya, tetapi dia hanya mengatakan dia tertarik untuk berinvestasi sekarang. Namun, dia punya satu syarat. Dia harus menandatangani kontrak eksklusivitas dengan perusahaannya. Dia bilang itu tidak masuk akal. Dia masih seorang artis biasa-biasa saja dan dia harus membayar penalti. Sang protagonis mengatakan itu bukan masalah, tetapi Sowan sudah berpikir benar bahwa yang dia inginkan adalah sesuatu yang lain. Dia bukan gadis polos dan bodoh di dunia ini dan tahu betul bahwa dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Dia mendapat seorang aktris dan teman malam. Namun, dia menggelengkan kepalanya mengatakan tidak mungkin. Dia telah setia selama bertahun-tahun ini dan dia tidak akan kehilangan itu sekarang. Di situ, dia ingin tahu perusahaan hiburan apa yang dia miliki. Dia mengatakan dia belum membuatnya, tetapi segera akan siap. Selain itu, dia berbicara dengan Xiao Xiao yang mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu dihargai di tempat dia bekerja. Sekarang si licik tersenyum, ingin tahu apa saja persyaratan khususnya. Persahabatan ada di angka 50. Protagonis tahu bahwa 50 pada dasarnya sama dengan orang asing. Jika dia meminta apa yang terbaik darinya, dia mungkin setuju, tetapi bukan karena dia ingin, yang mana itu tidak menyenangkan baginya. Jadi, dalam hal itu, dia mengatakan bahwa jika dia seorang artis di perusahaannya, dia tidak akan memintanya untuk melakukan kontak yang tidak pantas. Tiba-tiba, gadis itu sudah terlalu bersemangat. Dengan persahabatan yang meningkat, dia ingin tahu apakah dia bisa memanggilnya bos. Dia mengatakan bahwa bos terlalu berlebihan dan menyuruhnya untuk memanggilnya kakak. Percakapan berlanjut, dan dia menyelesaikan misi mempekerjakannya. Dan dengan itu, menerima 20% saham dari perusahaan investasi bernama Hang Seng. Sistem mengatakan dia melakukan semua ini secara legal. Dan, jika dia mau, dia bahkan dapat memeriksa file. Orang gila itu masih berpikir bahwa sekarang, setidaknya, dia memiliki cara untuk menjelaskan kepada ayahnya bagaimana dia bisa begitu kaya. Saya pikir menunjukkan dokumen tentang apa yang Anda beli tidak banyak menjelaskan, tetapi tidak apa-apa. Namun, dia menelepon ayahnya, menceritakan kisah kecil itu, kan, bahwa dia berinvestasi di perusahaan ini, perusahaan itu tumbuh, dan sekarang dia akan mendapatkan penghasilan bulanan lebih dari 600 ribu. Ibunya ada di sana, di hula hoop, menyuruh orang tua itu untuk bersiap-siap bahwa putranya akan melampaui dia. Sementara itu protagonis sudah ingin tahu apakah mereka menginginkan hadiah kecil yang akan dia ambil untuk keduanya. Namun, sekarang sedang tren dalam cerita agar keluarga menjadi baik dan mereka tidak meminta apapun. Dalam hal ini, protagonis mengajak Suwan keluar. Kemudian dia mengatakan dia akan pergi kemanapun Sugar Daddy inginkan. Dia mengatakan dia hanya akan memeriksa beberapa barang dan dengan itu mereka berada di toko jam tangan. Motonya adalah tidak ada yang membeli jam tangan mewah. Anda hanya menyimpannya dengan aman untuk generasi berikutnya. Wow, orang kaya. Sungguh bodoh. Anak kita tiba di sana. Seperti biasa, akan ada seorang pria tua dengan gadis seksi lain di sisinya yang akan menyampaikan keinginan itu. Benar, sepertinya seseorang mengenali Nona Sowan yang mengatakan dia menemani seorang teman yang datang untuk melihat-lihat jam tangan. Namun, temannya dengan ikat kepala hijau menganggap dia bodoh. Ada banyak pria tampan di industri hiburan.
Dia seharusnya tidak membuang waktu dengan pria seperti itu, tetapi bertemu dengan pria kaya. Ya ampun, stockingmu robek, putriku. Jelas, situasi keuanganmu tidak bagus. Orang gila itu, gadis itu memiliki 78 teman dari masa lalu. Ada apa? Pejuang. Bekerja lembur. Selain hanya 20% persahabatan dengan anak kita. Dalam hal ini pria tua itu bertanya kepada Rue siapa junior ini, dan dia mengatakan itu hanya seorang gadis acak yang berpartisipasi dalam drama kecil yang tidak dikenal. Namun, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Wang Hai dan mengatakan dia adalah seorang investor di industri film. Benar? Dan jika dia tertarik, dia hanya perlu mengambil kartunya. Namun, Suwan tahu bahwa gadis di latar belakang adalah seorang aktris yang jauh di bawahnya. Namun, dia berhasil di industri karena dia menggunakan bagian tubuhnya yang lain untuk melakukan pekerjaan akting ini. Dia hanya berterima kasih atas kartunya untuk menghindari percakapan dan pergi. Sementara itu, pemilik toko ingin tahu jenis jam tangan apa yang dicari anak kita. Protagonis berada di toko untuk membeli jam tangan untuk ibunya, dan pria itu menawarkan satu seharga 380.000 yang menurutnya murah yang setidaknya setengah juta. Ru itu hanya mendengarkan dari samping, ingin tahu orang seperti apa yang mengatakan bahwa satu seharga 380.000 itu murah. Sementara itu, Suwan berada di samping hanya menertawakan penderitaan orang bodoh yang mencoba mempermalukannya. Protagonis bertanya apakah Suwan menginginkan jam tangan, tetapi dia mengatakan tidak. Dia tidak punya uang untuk membeli. Jelas tidak. Dia mengucapkan frasa yang sempurna agar sistem memberinya misi untuk membeli jam tangan untuknya. Dalam hal ini, dia sudah mengatakan bahwa jika dia mau, dia akan membelikannya sebagai hadiah. Dia mengatakan tidak mungkin. Dia lebih suka mendapatkan uang dan membelinya sendiri. Sementara temannya melihat dari luar, berpikir bahwa gadis ini idiot. Selain itu, pria ini mencoba pamer di depan semua orang. Dia mungkin akan melihat beberapa jam tangan dan pergi tanpa membeli apapun. Dalam hal ini, pemilik toko ada di sana meletakkan jam tangan di pergelangan tangan anak kita, yang katanya terlihat sangat tampan. Dia menyesuaikannya di pergelangan tangannya. Dia mengatakan itu sempurna. Dia menyukainya dengan kencang. Kalau begitu orang ini di sini benar-benar aneh. Hei, kamu yang aneh. Hentikan lelucon bolak-balik itu. Namun, protagonis memperhatikan bahwa persahabatan telah tumbuh. Yang ini juga sepertinya tidak beres di kepala, dia menyuruh pemilik toko untuk menyiapkan keduanya. Pria itu sedikit terkejut di sana. Benar? Gadis yang sudah mengalahkan 6 tim sepak bola itu takut di sana. Rupanya, bajingan itu benar-benar tidak hanya mencoba pamer dan punya uang. Sementara itu, protagonis juga meminta Sowan untuk melihat-lihat jam tangan wanita di sana. Dia seharusnya memilih 2. Pria itu menunjukkan satu di sana, semua tertutup berlian, semua mencolok seharga 150.000. Gadis itu memakainya di pergelangan tangannya, sudah terlihat semua terpesona. Dia mencoba untuk rendah hati dan meminta satu yang harganya 380.000. Meskipun begitu, protagonis sudah menyuruhnya untuk mengenakan satu lagi di kartu, dia menginginkan keduanya juga. Dia di sana semua gembira, menyentuh pergelangan tangannya dan berterima kasih padanya, tetapi mengatakan dia seharusnya tidak berjalan-jalan dengan sesuatu yang begitu mahal. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir bahwa dia masih akan mendapatkan banyak uang untuknya. Namun, meskipun begitu, dia tidak mau menerima dan mengatakan lebih baik jika dia memberikan keduanya kepada ibunya. Tetapi dia mengatakan bahwa yang ada di pergelangan tangannya hanya cocok untuk wanita muda. Mereka akan menertawakan ibunya jika dia keluar dengan sesuatu seperti itu. Dia bertanya apakah dia benar-benar akan menolak dan dia ada di sana. Kan tidak tahu harus berkata apa tapi bilang tidak apa-apa. Sungguh, dia adalah bos yang murah hati. Sementara itu, pria itu sudah membawa kartunya ke sana, mengatakan bahwa pembayaran telah disetujui dan Ru sangat marah. Bagaimana bisa gadis kotor seperti Suwan memiliki jam tangan yang lebih baik dari miliknya di pergelangan tangannya? Jelas orang tua itu ragu-ragu di sana kan? Dia meminta model yang dia tahu tidak ada dan sudah pergi. Dia bilang sayang sekali itu tidak tersedia. Mereka akan kembali nanti. Penjual bertanya apakah Nona Lin Ru ingin meninggalkan reservasi, ingin melihat yang lain, tapi jelas dia juga tidak punya uang. Dia hanya mengatakan mereka akan bicara nanti. Sementara itu, protagonis menyelesaikan misi menerima cashback 3 kali lipat. Wow, anak itu benar-benar akan menghabiskan uang. Kami pergi ke toko tas, dan itu hal yang sama. Kan? Sampai di sana, melihat, berkata, aku akan mengambilnya. Seketika, gadis di counter itu semua terkesan, mengatakan bahwa sekarang mereka adalah pelanggan VIP, yang licik semuanya gemetar. Tapi di malam hari, kami tiba di rumah Sowan yang jelas membuat tawaran. Kan? Bertanya apakah dia ingin segelas air. Namun, dia memainkan permainan dan mengatakan berbahaya untuk naik ke sana, dan sesuatu mungkin terjadi. Wow, dan dia benar-benar pergi, berpikir saat dia pergi. Itu adalah taktik penjahat, kan? Dia berkata dia tidak mau, dan kemudian dia kecewa ingin tahu apakah dia benar-benar tidak tertarik. Apa ini gadisku? Posisi apa yang kamu bayangkan? Ya Tuhan, artis. Ayo, mari kita tenang di sana bro. Ini bukan lantai gym. Apakah kamu pikir kamu berada di Olimpiade? Tiba di rumah, pelayan ada di sana menunggu anak kita, kan, yang seperti biasa berenang di sana sementara dia memegang handuk seperti orang bodoh.
Dia terkesan karena selama bertahun-tahun dia bekerja di sana, sangat jarang seseorang mengambil kamar VIP itu selama lebih dari 2 hari. Namun, sepertinya dia akan tinggal di sana seminggu. Tentu saja dia harus menawarkan layanan yang sempurna. Sementara itu, protagonis ingin tahu apa yang unik dan istimewa untuk dimakan di tempat itu. Dia mengatakan hotel ini memiliki makanan Cina, Italia, Prancis, Jepang, semuanya yang terbaik. Bahkan ada ikan mas khusus dengan truffle dari entah dari mana. Dia berterima kasih padanya. Tampaknya menginginkan itu, tetapi juga meminta pijat. Kan? Dan inilah dia. Aku sudah takut. Anak laki-laki ini selalu memakai celana dalam kecilnya dengan beberapa burung yang bengkok, dan pria malang itu sekarang berpikir pijat akan mudah, tetapi dia terpengaruh oleh gravitasi. Selain itu, sepertinya bahkan ada aromaterapi, dan dia terkesan, sementara temannya berbicara hanya agar dia duduk dan bersantai. Tampaknya, protagonis bingung, ingin tahu apakah ini bagian dari paket atau apakah sesuatu yang lebih terjadi. Oh, wow. Sepertinya aku tidak tahu seberapa lengkap layanannya. Kan? Tapi dia bilang dia akan menunggunya besok karena dia akan membawanya ke pertemuan mobil. Aku benar-benar berpikir itu adalah sesuatu yang normal, karena dia di sana berpikir dia membiarkan imajinasinya berjalan terlalu jauh. Keesokan harinya, kami berada di acara mobil, dan demi Tuhan, protagonis kami mengenakan gaya paling mengerikan yang pernah kulihat seseorang pakai. Dasi yang mengerikan itu, dan tampaknya pria Chin Feng ini, si pirang bodoh dengan protagonis, tidak muncul pada menit terakhir. Namun, bukan berarti dia membutuhkan pria itu untuk menghabiskan uang, jadi dia akan memeriksa semuanya. Satu-satunya masalah adalah mobil-mobil itu agak di bawah ekspektasinya. Yang paling mahal sejauh ini adalah 2.200.000 rupiah. Tapi kemudian dia melihat kerumunan berkumpul di sekitar mobil dan memutuskan untuk melihatnya. Namun, ketika dia sampai di sana, yang sebenarnya menarik perhatian adalah Zhou Ying, gadis dari pesawat itu. Tunggu, bukankah dia gadis polos di kelas yang fokus pada studinya? Apa yang dia lakukan di sana, gadis? Dan jelas ada seorang SIM di sana kan, ingin tahu kapan shift-nya berakhir, mengatakan mereka akan mengajaknya kencan. Tapi teman di sebelahnya menyuruhnya untuk tidak meneleponnya, karena dia pikir dia terlalu baik untuk semua orang di sana. Zhou Ying agak tidak yakin bagaimana merespons. Sementara protagonis muncul, itu teman-temannya dari sekolah, dan dia ingin tahu pertemuan sekolah apa ini yang tidak ada yang mengundangnya. Salah satu pria mengatakan dia tidak mengira dia akan datang, dan protagonis bertanya apakah dia tidak seharusnya muncul. Sungguh, salah satu dari mereka berpikir bahwa mereka sengaja menggunakan kelompok lain agar dia tidak tahu. Jadi apa yang dia lakukan di sana? Orang-orang itu pergi ke samping berbisik tentang dia sementara para gadis ingin tahu apa yang terjadi. Belum lama sejak mereka terakhir bertemu, tetapi dia sudah terlihat lebih tampan. Apakah dia datang ke Shanghai untuk operasi? Pria malang itu menyebutkan rambut hijau dan mengatakan anak itu terlihat lebih baik tetapi masih tidak cocok dengannya. Zhang tertawa dan hanya bertanya, kan, apa yang semua orang lakukan di sana? Apakah mereka datang untuk membeli mobil? Cewek yang pakai gaun badu itu bilang nggak mungkin, kayak mereka punya duit aja. Mereka cuma ketemu teman di pintu masuk terus foto-foto. Ini gara-gara mereka tahu ada Zhu Ying teman sekelas. Jadi semua pada tertarik. Terus si tokoh utama lihat sesuatu yang bikin kagum. Temennya yang baru lulus udah punya 30 teman dari masa lalu. Apalagi skor pertemanannya 90 berarti gampang banget. Temen yang rambutnya ungu cuma punya 2 temen dari masa lalu. Skor pertemanannya 75. Wah, tapi dia kelihatan kayak umur 85. Ya ampun, ukuran di sini emang aneh. Gua kira dia kayak umur 60. Atau mungkin dia nyembunyiin sesuatu. Siapa tahu. Si tokoh utama malah pengen tahu kenapa skor pertemanan cewek-cewek itu tinggi banget. Mereka bahkan gak suka sama dia, gak ngobrol juga di kelas. Cewek yang rambutnya oranye pengen tahu dia lagi ngapain di situ. Sementara si tokoh utama cuek aja dan nyapa Zhou Ying, bilang dia kelihatan lebih cantik dari hari itu. Dia langsung nyamperin, pengen tahu apa dia kesini buat lihat-lihat mobil juga. Dia bilang iya, lagi nyari mobil buat dibeli. Temen di sebelahnya langsung nyuruh dia bangun dari mimpi. Dia, yang biasanya naik skuter listrik ke sekolah ngomongin soal beli mobil kayak gitu. Cowok itu mulai nyebutin harga mobil-mobil, terus si tokoh utama nyelamatin dia, bilang ketua kelas emang ngerti banget soal mobil mewah. Sayang banget dia nggak beli satu. Wah, aduh tokoh utama. Nggak tahu diri banget. Iya kan? Dia ngejek cowok itu gitu aja. Bahkan Zhou Ying nyuruh mereka jauhin diri dari situ. Sial, dia ganggu kerjaan cewek itu. Mereka bikin orang-orang pada ngobrol. Aduh, parah. Tiba-tiba aja dia megang mukanya terus bilang dia kesini buat nyari mobil soalnya keluarganya bilang itu hadiah karena dia dapat nilai bagus di ujian masuk universitas. Dia agak aneh nyuruh dia nanya cewek lain soalnya dia nggak ngerti apa-apa soal mobil. Tapi cowok itu nggak mau berhenti. Iya kan? Dia bilang dia ngerasa lebih enak belajar semuanya sama dia. Zhang nyoba bantuin cewek itu bilang udah deh bro. Dia kan udah bilang dia nggak ngerti. Iya kan bro? Atau lo cuma pengen ngobrol sama Dewi? Cowok itu nyuruh Zhang berhenti ikut campur. Dia juga cuma bikin ribut di situ. Tapi, terus si tokoh utama nanya kalau misalnya dia beli mobilnya, modelnya ikut sekalian nggak? Zhou Ying ketawa, nyuruh dia berhenti bercanda, temannya juga bilang gitu. Iya kan? Kayak dia punya duit aja buat kayak gitu. Tiba-tiba, manajernya datang dan ngingetin kalau dia nggak dibayar 2.000 sehari cuma buat ngobrol sama temen. Kasihan banget. Dia dimarahin.
Si tokoh utama masih aja bilang, wah, Zudong, lo ngobrol sama cewek itu malah bikin dia susah kerja. Nggak tanggung jawab banget. Terus si tokoh utama bilang ke dealernya kalau mobilnya nggak terlalu bagus, tapi modelnya bikin kelihatan bagus, dia pengen tahu apa modelnya ikut sekalian. Langsung aja, bosnya ngecek jam tangannya dan bilang ke cowok itu kalau mobilnya pasti dikasih cat buat ngelindungin film. Gue nggak tahu maksud terselubungnya apa di sini, tapi cowok kita bilang, udah deh, langsung gesek aja ke kartu. Teman-teman sekolahnya pengen tahu apa dia udah gila dan mau bikin malu diri sendiri kayak dia punya 8.000 buat dibuang gitu aja. Dan si kolektor utang di situ jelas aja udah excited banget dan gemeteran sampai Li Shudong nyuruh Jiang Cheng berhenti sombong. Dia malah bikin malu diri sendiri di sini dan bikin Zhou Ying kehilangan pekerjaannya. Si tokoh utama malah bilang dia beli mobil yang justru karena dia. Dia yang bakal dapat untung, bosnya setuju. Kalau cowok itu beneran beli, komisinya buat Zhou Ying. Wah, tingkat pertemanannya udah 82 aja. Iya kan? Kejadiannya makin cepet aja. Zudong pengen tahu apa si bocah beneran mau nyoba trik legendaris kartu gua keblokir. Gua telepon orang dulu, terus ngilang. Si tokoh utama malah nyuruh bosnya langsung gesek aja kartunya, soalnya dia lagi buru-buru. Dengan gitu, transaksinya selesai, dan cowok itu langsung muji-muji si bocah, bilang dia bakal nyiapin berkasnya sekarang, dan nyuruh Zhou Ying buat jagain si bocah. Zudong bingung, kok bisa tiba-tiba cowok ini ngeluarin 8.000 gitu aja? Cowok yang rambutnya hijau nggak percaya. Katanya, si bocah diam-diam aja di sekolah, dan cewek yang satunya udah 95 tingkat pertemanannya. Bentar lagi, dia harus ke kamar mandi buat ganti baju. Dia nawarin buat masuk ke mobil, tapi cowok yang rambutnya ungu bilang mobilnya 2 kursi, ya kan? Nggak ada tempat buat dia. Tapi, cewek yang 95 bilang Zhu Ying harus balik kerja dan jualan mobil lagi. Si tokoh utama malah nyoba ngerti kenapa pertemanannya sama cewek ini terus naik. Dia emang aneh banget. Terus, dia nyempetin buat nyolek dia, bilang cuma Zhou Ying yang bakal kelihatan bagus di mobil itu. Terus, cewek itu bilang dia dengar protagonis putus sama Zhao Jia. Katanya, Zhou Ying yang ngerebut dia. Rencananya sekarang adalah bikin mereka nggak nyaman. Tapi, Zhou Ying kayak tertarik sama informasi ini. Benar kan? Dia kira protagonis sama Zhao Jia, dan Zhang menghindarinya, bilang putusnya sama Zhao Jia nggak ada hubungannya sama Zhao Jia sayang, padahal dia ngaku semua cowok bakal tergila-gila sama dia. Terus, temannya nyadar jamnya, kan terus bilang ada yang salah. Apa dia cuma pura-pura waktu sekolah? Protagonis bilang dia lagi hidup tenang, tapi sekarang dia udah lulus sekolah, orang tuanya mutusin buat kasih hadiah, dan dia nggak bisa nolak. Terus, Zudong bilang ke yang lain, mending mereka pergi aja. Benar kan? Nggak ada yang perlu dilihat lagi di sana. Tapi, cewek nakal itu maksa kan, di 95 ngajak dia makan malam nanti. Protagonis nolak dan bilang mereka bisa ngobrol nanti pas dia di Hongchang. Dia jadi semangat banget, bilang dia punya nomornya dan tinggal telepon aja. Katanya itu kota tempat dia dulu tinggal, kan, yang mungkin seharusnya nggak dia datangi lagi. Wah, tapi protagonis nyuruh Zhou Ying balik kerja, dia mau lihat-lihat dulu. Dia makasih, terus dia bilang nggak usah terlalu sopan karena mereka masih teman sekelas. Tiba-tiba, dia lewat mobil merah, dan cewek lain datang tertarik mau jualan juga. Gimana caranya? Cowok itu udah ngebayangin dirinya di dalam sama Xiao Xiao. Dia emang aneh, cowok ini juga. Maksudku jiwanya unik. Cewek itu jelasin harganya 9.500,0. Tapi dia mulai pakai taktik jualan, bilang dia bakal dapat perawatan berapa tahun lah. Tapi dia langsung bilang, suruh tagih ke kartu aja. Selain itu, dia mau upacara pengiriman. Benar kan? Mungkin bakal dikirim ke Xiao Xiao dengan cara yang luar biasa. Cewek itu bilang itu bukan apa-apa. Tentu aja, dia bisa milih semua yang dia mau, dan pengirimannya bakal sesuai rencananya. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ada cewek lagi live streaming di mobil. Dia bilang sesuatu yang kintlong di merah itu nunjukin pesona feminin dan nanya apa ada bro di live yang tertarik beli ini. Cowok-cowok di live bilang mobil nggak terlalu cantik tapi dia maksa kalau cewek manapun yang dapat ini bakal jatuh cinta. Tiba-tiba, dia masukin cowok kita ke live-nya, bilang mereka bisa percaya sama dia. Cowok ini beli dan pasti bakal sukses. Kalau mereka kasih 3.000 suka, dia bakal wawancara sama dia dan dia bakal bagiin pendapatnya soal mobil ini. Wah, tapi penjualnya terus nanya kan apa dia di situ mau beli atau cuma ganggu aja. Kasihan banget dia dimarahin dan jadi bingung. Benar kan? Tapi aku cuma mau lihat-lihat. Kenapa? Penjualnya terus nyuruh dia jangan deket-deket atau buktiin dia punya cukup dana buat beli mobil itu. Cewek itu agak bingung, bilang dia lihat anak ini masuk mobil dan semuanya, dan cewek itu jelasin kan kalau dia yang beli. Itu makanya, di live, cowok-cowok kasihan semua sama badutnya, sementara Zhou Ying di situ mikir dia nggak percaya protagonis beneran ngabisin 20.000 gitu aja. 2 jam, kemudian protagonis kita meregangkan badan. Akhirnya, semua kertas udah ditanda tangan, dan cowok itu nyerahin kunci. Tapi, sistemnya bahkan udah milih platnya, langsung aja cowok itu datang nganterin platnya. Dipasang, dan bahkan penjualnya agak bingung. Kaget platnya masih ada inisial JC. Benar kan? Jiang Cheng. Si brengsek punya duit dan pengaruh. Protagonis bilang itu nggak ada yang spesial. Dia udah pesen plat itu dari jauh-jauh hari, dan ya udah. Tapi, penjualnya nggak suka itu. Dia tahu anak ini nyoba nyembunyiin pengaruhnya dan ngira dia idiot, tapi dia jawab kalau emang keren banget, dia udah ngerencanain dari jauh-jauh hari.
Terus anak itu dalam posisi aneh manggil protagonis dan bilang semuanya udah siap, sementara bosnya masih nyoba ngerti anak ini siapa, dari keluarga mana dia. Beberapa menit kemudian Joe datang ke sana. Benar kan? Makasih sama cowok kita buat hari ini, karena mereka ketemu nggak sengaja, dia lagi mau pulang kerja. Gimana kalau makan malam? Dia hampir nerima pas tiba-tiba dia dapat telepon. Itu teman rambut hijau bilang dia diputusin. Dan kalau dia nggak datang ngobrol sama dia sekarang dan jagain dia mau lompat ke sungai sekarang dan mati. Protagonisnya agak bingung. Tiba-tiba cowok gila ini nelpon. Sial, dia rendah hati sama temannya juga. Dia bilang mereka bakal ketemuan buat minum dan makan sesuatu nanti. Dia harus nolongin temen. Dia agak malu, bilang nggak apa-apa. Dia selalu mikir cowok rambut hijau, suka sama orang yang namanya Shu Yu. Beberapa waktu kemudian, protagonis nyampe di bar dan nanya apa si brengsek masih mau lompat ke sungai. Bro, suruh dia diem dan duduk biar mereka bisa ngobrol. Terus dia bilang, gue baru sadar gue ini sim bro. Bisa dipercaya kan? Aku merasa sangat buruk. Dia selalu menyuruh-nyuruhku, tapi kupikir dia menyukai. Namun, begitu Lee Shudong memperhatikannya, dia langsung meninggalkanku. Protagonis menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi, dan dia bilang dia mengikuti mereka berdua, lalu melihat mereka bermesraan dan melakukan banyak hal yang menghancurkan hatinya. Ya Tuhan, tidak ada yang tersisa untuk beta. Protagonis bilang mereka bahkan belum memulai apapun dengan benar. Benar kan? Kenapa hatinya bisa begitu hancur? Orang itu terus menangis, tapi protagonis bilang lebih baik dia tidak mendekat. Kupikir itu gadis yang sudah ada sejak tahun 95. Itu karena Zudong yang malang akan tertular penyakit. Wow, protagonis bertindak jauh dengan itu. Temannya menyuruhnya menjelaskan, dan teman kita mengungkapkan bahwa sepertinya hidupnya berantakan. Yang akan dia katakan pada temannya hanyalah bahwa dia menyingkirkan bom. Temannya bilang dia mengerti, berterima kasih atas hiburannya, dan mereka bersulang. Beberapa waktu kemudian, dia naik taksi. Protagonis duduk di sana untuk mengirim pesan di dalam mobil ketika tiba-tiba Chen Li tertentu muncul 65 mitra. Benar kan? Artis itu sudah ingin meluncurkan rekaman 1000 dalam sehari, dan gadis itu mengatakan bahwa ini adalah mobil pacarnya. Jadi sebaiknya dia melepaskan tangannya dan menjauh, atau dia harus membayar kerusakannya. Namun, tiba-tiba ketika dia melihatnya dari dekat entah dari mana, dia sedikit bingung, mengatakan dia mabuk dan dia sangat mirip pacarnya. Kupikir itu teknik rayuan. Benar kan? Namun, protagonis mempersulitnya, mengatakan bahwa dia, di sisi lain, tidak terlihat seperti pacarnya sama sekali. Wow! Tapi gadis ini sangat putus asa sehingga kupikir dia ingin mencuri ginjalnya. Sudah pasti, entah dari mana. Dia bilang dia bermain PUBG dan tahu 10 cara berbeda untuk memenangkan permainan. Kebetulan apakah dia ingin bermain pertandingan dengannya? Protagonis sepertinya tidak terlalu tertarik, hanya mengatakan dia lebih suka Honor of Kings. Benar kan? Pasti beberapa game lain. Dengan itu, streamer tiba menanyakan apakah dia yang meminta seseorang untuk mengemudi. Dia bilang iya. Kenapa? Yang itu, kapitalisme tidak berhasil. Dia bilang dia bekerja sebagai streamer. Tapi di waktu luangnya dia melakukan Uber kan untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Dan itu bahkan bukan Uber. Ini seperti pengemudi pengganti. Dia hanya mengendarai mobilmu untukmu. Dan saat itu juga dia ada di sana. Benar kan? Memberitahu siaran langsung bahwa dia terkesan. Tidak pernah membayangkan dia akan menemukan Ferrari SF90 di sana. Sudah meregangkan tubuh, melemparkan dirinya ke kap mobil. Sementara gadis PUBG yang aneh itu mengatakan dia juga tahu cara mengemudi dengan sangat baik. Namun, protagonis mengatakan dia tidak suka apapun yang gratis dalam hidup ini, biasanya mengarah pada komplikasi. Namun, yang ingin dia tahu adalah apakah streamer kapitalisme bekerja keras? Kau tahu, aku merasa kasihan padanya. Jika dia benar-benar tahu cara mengendarai mobil super, dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir bahwa dia pernah memiliki blog ulasan otomotif dan telah mengendarai beberapa mobil sport. Bro, gadis ini memberikan segalanya untuk bertahan hidup. Seseorang bantu ini, kasihan, dan itu saja. 0 mitra di masa lalu. Sudah pasti, protagonis akan menjadi gila. Nama, Chow Ying-yin. Sudah di dalam mobil, dia bertanya apakah dia boleh melakukan streaming dan protagonis mengatakan tidak apa-apa. Benar kan? Tapi apakah dia benar-benar bekerja seperti ini setiap hari? Dia menjelaskan bahwa dia tidak selalu melakukan siaran langsung, tetapi biasanya dia tetap saja mengemudi bolak-balik. Dalam hal itu, dia sudah mengatur mobil untuk merekamnya mulai mempercepat. Protagonis kemudian melihat bahwa namanya dalam siaran langsung adalah Chow Mei, dan dia berpikir itu mengesankan bahwa dia tidak memiliki mitra di masa lalu. Siapapun yang melihat akan mengira dia tipe yang mudah. Dan dalam hal itu, dia melihat bahwa dalam siaran langsungnya, donor terbesar hanya menyumbang 300 dan itu menyedihkan. Dia kemudian bertanya, Kan, kau di sana dengan lebih dari 10.000 tampilan dan tidak ada yang menyumbang, sekarang dijelaskan mengapa kau harus bekerja dan mengemudi. Benar kan? Akan lebih mudah bagimu untuk hanya fokus mengemudi karena siaran langsung ini tidak menghasilkan apapun. Wow. Tapi kemudian dia ingin memanggang gadis malang itu berkata, kau bangkrut, tidak menghasilkan uang sama sekali? Wow. Kau gagal sebagai seorang wanita. Bahkan tidak menggunakan tubuhmu, kau menghasilkan uang, apa yang bisa dilakukan gadis malang itu? Benar kan?
Dia bilang dia tidak pandai mendapatkan donasi. Kukatakan bahwa kau mengekspos semua yang kau pertaruhkan di sana. Tapi oke, benar kan? Rupanya, menarik perhatian penonton lemah dalam bentuk tunai. Kita percepat, kita akan pulang. Dia mengembalikan kunci, dan cowok kita bilang dia sangat ahli mengemudi. Semuanya sangat nyaman dan tenang, dan dia hanya berterima kasih padanya meminta ulasan yang bagus. Selain itu, dia ingin tahu jenis siaran langsung apa yang suka dia tonton. Dia bilang dia hanya menonton yang luar biasa, dan dia bertanya, kan, apakah dia termasuk yang luar biasa? Jika demikian, mungkin dia bisa menunjukkan sedikit dukungan untuk hal yang menyedihkan ini, memberinya sedikit dorongan dalam peringkatnya. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu apakah dia punya banyak uang di rekeningnya. Dia bagaimanapun mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa mengundangnya untuk minum. Wah, tapi bukankah dia di angka 0 dan menawarkan dirinya seperti itu? Apa yang terjadi di sini? Sang protagonis sepertinya mengerti bahwa dia menciptakan, seperti sebuah drama dalam hidupnya. Mungkin ingin dia membayar tagihan dan membuat beberapa donasi dan akan pergi, kan, tanpa melakukan apapun. Tapi baginya, dia berjalan seperti domba ke kandang harimau. Dan di situ, dia sudah bertanya jenis air apa yang dia minati. Dia ingat bahwa ini terdengar seperti percakapan normal dari jenis cerita tertentu dan membayangkan hal-hal aneh di sana.